Kembali lagi di Ruang Publik KBR pagi hari ini, edisi Indonesia Baik. Nah, ketiga narasumber kita, Mbak Silma, Mas Manik, dan juga Mbak Anggi, sudah banyak sekali nih yang memberikan pertanyaan-pertanyaan baiknya mereka di channel YouTube Berita KBR. Terlebih dahulu kita akan bacakan ya, satu persatu. Ada dari Ria Melo Official. Izin bertanya Bapak dan Ibu, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa saja yang dianggap anak muda menjadi PR atau masalah yang perlu diperbaiki saat ini? Tips agar anak muda bisa lebih melek untuk menggunakan hak pilihnya untuk pemilu nanti. Bisa ditanggapi oleh Mas Manik, silakan. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada beberapa riset yang sebenarnya menunjukkan ya, paling atas itu apa, segala macam. Kalau dari British Council kita lihat salah satunya sebenarnya adalah pendidikan, kemudian setelah pendidikan adalah ketenaga kerjaan, setelah ketenaga kerjaan ada lingkungan, hingga masalah kesehatan. Ada juga dari CSIS, hampir mirip gitu ya, fokus utamanya balik lagi ke pendidikan, kemudian lapangan ketenaga kerjaan, sampai dengan masalah kesehatan dan juga lingkungan. Ini mungkin juga ada dampak dari isu COVID-19 pada saat itu dan juga isu lingkungan yang saat ini marak dibicarakan oleh orang-orang ya, baik itu dari lintas negara ataupun di Indonesia secara lokal. Nah, isu-isu yang tadi saya sampaikan sebenarnya sekali lagi merepresentasikan kebutuhan kita sebagai orang muda. Kenapa? Karena tadi misalnya kita bicara pendidikan. Ya jelas orang-orang muda ini akan bicara tentang pendidikan karena mayoritas orang muda, katakanlah yang usianya 17 sampai dengan 26 tahun gitu ya, mayoritas mereka mungkin ada di pelajar, SMA, kuliah, S1 ataupun S2 gitu. Artinya kualitas pendidikan bagi mereka penting untuk kemudian disampaikan itu. Ada juga yang mungkin masuk ke lapangan ketenaga kerjaan. Ini pun juga sangat penting gitu untuk sama-sama dibicarakan karena kita memahami dan kita mengetahui bahwa salah satu hal yang cukup juga ironis adalah beberapa sekolah vokasional ternyata tidak match dengan apa namanya lapangan pekerjaannya gitu, sehingga akhirnya apa namanya ya kualitas pekerjaannya pun juga kita tidak dapatkan dengan cukup baik gitu. Nah, menurut saya dengan kita sudah aware, orang-orang muda ini sudah aware dengan apa yang jadi isu atau kepentingan mereka saat Ya, Mas Manik, koneksinya ya tidak stabil. Baik, kita coba lanjut baca beberapa komentar lainnya. Ada Bapak Irwan Bajo. Menurut saya suara anak muda sangat penting untuk kemajuan bangsa ini. Anak muda jangan sampai saat hak suaranya tidak tersalurkan maka bangsa ini tidak ada apa-apanya. Apa kiat anak muda ini terhadap pemilu nanti? Berikutnya ada dari Bapak Ronaldus Sandi Setiawan. Bagaimana peran media sosial dan teknologi dalam membentuk opini anak muda terhadap pemimpin negara dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pemilu? Mbak Silma, boleh ditanggapi silakan. Oke, yang mana nih Mbak? Bapak Yang Ronaldus, ya, soal sosial media ya? iya betul. Oke, kalau saya lihat ya, memang sosial media itu sangat berperan penting sekarang karena memang ya tadi saya bilang Kak Naomi, anak anak muda tuh sekarang hidupnya di sosial media, apa-apa status gitu ya, nggak mau ketinggalan, FOMO atau dan lain sebagainya gitu. Yang pertama sih harapannya sosial media dengan adanya sosial media ini anak muda tuh tidak mudah terpengaruh gitu ya dengan judul provokatif atau informasi yang sifatnya sensasional. Jadi anak-anak muda tuh harus kritis menerima informasi yang dia dapat dari sosial media karena seperti kita tahu sosial media ini juga rawan sekali informasi-informasi yang tanpa adanya tabayun gitu. Jadi anak muda tuh harus menjadi filter di tengah-tengah masyarakat. Jadi memberikan informasi yang kredibel. Jadi seperti yang tadi saya bilang, anak muda ini menjadi kayak yang bisa membantu orang-orang tua, mungkin ibu atau kakek neneknya mengenai informasi ini benar atau enggak. Jadi apalagi ketika ada informasi mengenai parpol atau calon legislatif atau pemimpin lah ya nanti ya, dia harus memberitahu ke orang-orang di sekitarnya bahwa informasi yang didapat ini baiknya seperti ini, yang benar seperti ini. Jadi dia mampu menjadi filter untuk semua, untuk sekelilingnya gitu. Oke, Gitu, Mbak. baik Mbak Silma. Nah, kita beranjak dulu ke WhatsApp yang sudah masuk, kita akan bacakan.
Dari Akbar di Samarinda, Kalimantan Timur, yang ingin saya tanyakan apa saja faktor pendukung supaya anak muda dapat berkarya di lingkungan sekitarnya. Lalu ketika kita sebagai anak muda sudah berkarya namun dipandang sebelah mata dari pihak tertentu, bagaimana solusinya? Bisa ditanggapi oleh Mbak Anggi? Silakan Mbak Anggi. Mbak Anggi? Ya Kak, Iya, silakan bisa ditanggapi. oke boleh diulang lagi. Tadi agak putus-putus. Oke, baik. Pertanyaan dari Bapak Akbar di Samarinda yang ingin ditanyakan faktor pendukung supaya anak muda bisa berkarya di lingkungan sekitar. Dan kalau sudah berkarya tapi dipandang sebelah mata dari pihak tertentu, gimana solusinya? Mungkin bisa di-sharing gitu pengalaman dari Mbak Anggi sendiri? Oke, jadi kalau apa ya, biar kita tuh yakinin sama karya-karya kita gitu. Kalau dari Anggi gitu, Ya. kalau ketika kita anak muda nih, Mhm. kita tuh pengen menyuarakan suatu perubahan nih dari lingkungan kita sendiri. Jadi apa ya, yang penting kalau menurut Anggi gitu, yang penting itu dari niatnya dulu, dari niatnya kita emang baik gitu kan. Niat kita pengen berkarya nih untuk menyuarakan suatu perubahan, mau itu ditanggapinya buruk, mau itu ditanggapinya Mhm. bagaimanapun itu, ya itu terserah masing-masing sendiri gitu kan, terserah pendapat dari tiap orang gitu kan. Terus yang penting apa ya, karya yang kita buat itu tidak menyinggung siapapun, maksudnya tidak menyuarakan apa ya, tidak mengujarkan suatu kebencian, Ya. tidak apa ya, ada unsur-unsur negatif gitu kan. Yang penting itu adalah karya yang positif gitu. Mau itu di apa ya, dapat tanggapan negatif ataupun bagaimanapun ya udah nggak apa-apa gitu kan. Terus juga apa sih yang mendukungnya gitu kan? Yang mendukung dari satu karya. Nah, dari yang mendukung dari satu karya ini tuh kalau pendapat Anggi apa ya, dari apa ya, yang tadi gitu kan, yang tadi yang bilang kalau yang mendukung itu dari isu apa yang mau kita bahas gitu kan, isu Mhm. yang mau karya apa yang mau kita tuangkan nih dalam sosial media ataupun dalam lingkungan kita gitu kan. Nah itu sih kalau dari Anggi mah. Baik, Mbak Anggi, thank you. Kita baca lagi ya, ada beberapa pesan WhatsApp yang masuk dari Yogyakarta, ada Bapak Ahmad. Apakah ada media khusus untuk wadah aspirasi berpolitik anak muda supaya tidak terjerumus ke informasi hoax yang semakin marak? Bagaimana dengan partisipasi berpolitik dalam keluarga, di mana anak muda dipengaruhi untuk berpolitik? Silakan bisa ditanggapi oleh Mas Manik, mungkin nanti juga ditambahi oleh Mbak Silma. Dari Mas Manik dulu ya, sudah Iya, bisa kah? Oke, silakan. bisa. Sorry ya, tadi sempat keputus. Oke, siap. Ya, ada banyak sebenarnya tempat kita untuk menyampaikan atau beraspirasi melihat informasi yang valid gitu ya. Mhm. Teman-teman bisa melihat tentunya dari beberapa media, termasuk diantaranya misalnya adalah KBR atau ada media alternatif lain gitu ya, itu bisa dijadikan sebagai sumber atau informasi gitu. Kemudian ada juga gerakan-gerakan yang diusung oleh orang-orang muda, termasuk diantaranya kemarin ini saya ceritakan juga dari Think Policy dan juga Wadizap Indonesia yang mereka sudah punya gerakan namanya Bijak Memilih gitu. Dan memang difokuskan untuk pemilu 2024 hingga teman-teman muda itu bisa menyampaikan aspirasi bahkan mengetahui isu apa yang penting untuk dibahas gitu ya. Ada websitenya juga bijakmemilih.id, itu bisa dilihat juga di sana. Dan ya sekali lagi gerakan-gerakan orang muda yang fokus pada masalah-masalah lingkungan, masalah kesehatan, tapi kemudian dihubungkan dengan pemilu 2024 itu juga bisa dijadikan sebagai rujukan gitu. Jadi ada banyak sebenarnya pilihannya, tinggal bagaimana kita mau wise gitu untuk punya literasi yang tinggi gitu, bukan hanya sekedar membacanya tapi melihat kondisinya, kemudian ya balik lagi tidak hanya satu tapi bisa diambil referensinya lebih dari dua gitu ya, sehingga kita bisa membandingkan gitu validasi yang lain. Tambahannya untuk berpolitik dalam keluarga, tentu tadi yang disampaikan oleh Mbak Silma juga sangat penting, bahwa kita bisa saja, ini ada banyak riset yang bilang bahwa generasi Z itu sebenarnya adalah true gen atau generasi yang terus mencari apa ya, ibaratnya adalah informasi yang valid gitu. Nah, kelebihan kita pada akses terhadap informasi ini harus kita jadikan sebagai suatu potensi untuk membatasi atau dalam tanda kutip gitu ya, menjadi filter untuk kelompok-kelompok keluarga kita mendapatkan akses informasi yang valid tentang masalah-masalah politik gitu. Jadi kalau misalnya ada apa di dalam grup WhatsApp, kita bisa berikan sanggahan dalam tanda kutip gitu ya, informasi yang valid, sehingga keluarga kita juga bisa teredukasi gitu tentang informasi-informasi yang
Baik, Mas Manik. Nah, tanggapan tambahan mungkin dari Mbak Silma, ada Mbak Silma, silakan. Oke, Kak, saya mungkin sedikit nambahin Ya, ya. Kalau untuk media yang Mm, istilahnya anak muda, sebenarnya bukan hanya anak muda aja sih, Kak Naomi, ya. yang supaya bisa berpartisipasi dalam artian bisa tahu ini bebas dari hoax gitu ya. Jadi di Facebook itu Mavindo ada yang namanya Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax. Jadi bisa dicari di grup FAFH. Di situ tuh asal muasalnya Mavindo. Jadi di situ kami sebenarnya bukan kami aja, semua orang bisa di situ ya. Ada hoax. Jadi kita kayak bergotong royong untuk mendebang hoax. Jadi umpamanya nih ada satu hoax, ada yang masuk ke situ, ini bener nggak? Nah, orang-orang di grup itu saling bergotong royong, oh itu salah, itu fotonya yang asli di sini. Jadi masing-masing akhirnya mengumpulkan bukti di komen gitu, akhirnya terbentuklah itu, oh ini hasil, oh berarti ini aslinya, ini hoax, faktanya ada di sini gitu. Nah dari situ, dari FIFH yang di Facebook, akhirnya masuklah kita ke ada tuh websitenya turnbackhoax.id. Jadi dia itu base datanya debang yang sudah didebang sama hoax yang sudah didebang sama fact checkernya Mavindo. Jadi mau cari hoax apa aja di situ ada. Jadi kalau umpamanya teman-teman di sini mendapatkan pagi-pagi dapat WA, waduh isu apa nih gitu. Cari aja di situ di websitenya, cari di kolom search bisa masukin di situ. Atau sekarang juga ada banyak sih sebenarnya. Kalau di Mavindo kita ada WhatsApp-nya, Kalimasada, ada nomornya, terus ada aplikasinya. Jadi ketika ada sesuatu yang meragukan, langsung cek aja. Kalau umpamanya misalnya gini, hati kan nggak bisa bohong ya, kayaknya terlalu bombastis, terlalu sensasional, kayaknya nggak mungkin gitu ya, to be true. Langsung aja cek di berbagai media, mau website, mau Facebook atau apa, langsung cek kata kunci. Sekarang gampang banget, mau di Google pun juga bisa, tinggal masukin kata kunci langsung keluar. Gitu kan Naomi? Baik, terima kasih informasinya, ini menarik banget, bisa langsung dicek di website tadi. Turnback apa? Mungkin bisa di-repeat sedikit Mbak Silma? Turnbackhoax.id. Turnbackhoax.id ya. Nah, bisa ngecek ke situ tuh. Kasih tahu Pak D, Bude semuanya supaya bisa buka ke situ juga ya Mbak Silma ya. Iya, betul. Mas Manik, Mbak Silma dan juga Mbak Anggi, nanti kita lanjutkan kembali obrolan kita, dan tentunya kita akan masih melanjutkan baca beberapa komentar dan juga pertanyaan yang belum dibaca di segmen terakhir Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik. Tetaplah bersama kami.